Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Janoma, cerdas, ramah, berakhlak mulia. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji hanya milik Allah, Rabb semesta alam. Dan salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hai, apa kabar? Bertemu lagi bersama Bapak di sini dan kalian di sana. Walaupun kita jauh, walaupun jarak membentang kita, tapi kita tetap dekat dalam video pembelajaran pada hari ini. Alhamdulillah, pada materi sebelumnya kita telah banyak membahas mengenai sistem gerak hewan, terutama ikan. Oke, kali ini Bapak akan membawa kalian berjalan-jalan mengelilingi Indonesia. Jauh banget sih, Pak. Oke. Kalian pernah paling jauh dari tempat kalian tinggal ke wilayah Indonesia bagian mana? Sudah pernah ke Papua? Aceh? Riau? Atau Kalimantan? Malaysia masih luar Indonesia, bukan? Oke, kita akan bergerak, berjalan-jalan ke daerah dari Sabang sampai Merauke. Dan Bapak akan cerita sedikit tentang pengalaman Bapak berjalan-jalan ke tempat terjauh yang pernah Bapak lalui. Ya, Bapak pernah jalan-jalan yang paling jauh dengan kereta sampai ke daerah Situbondo. Ada yang tahu nggak Situbondo tuh provinsi apa? Selain itu, Bapak pernah jalan-jalan naik motor paling jauh ke daerah Indramayu. Indramayu itu provinsi apa? Terus juga Bapak pernah jalan-jalan ke tempat paling tinggi di daerah Jawa Barat, yaitu di gunung tertinggi di daerah Jawa Barat. Ada yang tahu nggak gunung tertinggi di daerah Jawa Barat itu gunung apa? Ya, itu nggak akan jadi soal sih buat kalian. Ya, daerah Situbondo itu adalah provinsi di Jawa Timur. Kemudian Indramayu yaitu provinsi Jawa Barat ya. Kemudian gunung tertinggi di Jawa Barat adalah Gunung Ciremai. Nah, itu sih yang paling jauh. Bapak belum pernah ke daerah Sumatera, Kalimantan, bahkan sampai ke Papua Bapak belum pernah. Tapi luar biasanya negeri kita yang luar biasa kaya ini baru sampai di Pulau Jawa aja sudah bikin takjub Bapak. Kenapa? Terutama ketika Bapak sampai ke puncak tertinggi di Gunung Jawa Barat, yaitu Gunung Ciremai. Di puncak gitu, bawahnya tuh awan, keren banget. Sebelah sana bisa kelihatan Gunung Slamet, sebelah sana lagi bisa melihat Laut Jawa, Masya Allah indahnya. Mau tahu pemandangannya luar biasa di Gunung Ciremai? Ya, ntar kita cuplikan ya foto Bapak kalau ada. Coba. Setelah sedikit kisah Bapak berjalan-jalan di seputaran wilayah Indonesia, nggak Indonesia sih, Jawa Barat sih, pasti kamu tahu dasar negara kita apa? Lambang negara itu kalau burung Garuda. Kalau dasar negara kita apa? Merah putih bendera dasar negara kita. Pancasila. Pancasila itu adalah panca 5. Berarti ada 5 sila yang menjadi pandangan hidup negara Indonesia, khususnya kita warga masyarakat Indonesia. Ya, habis jalan-jalan kita ngebahas tentang ideologi bangsa Indonesia yaitu Pancasila. Ya, Bapak nggak akan membahas tentang lebih jauh tentang ideologi ataupun tentang detail kenapa Pancasila itu terjadi, adanya Pancasila dirumuskan belum. Ya, kali ini Bapak akan sedikit memberikan poin-poin, nilai-nilai, makna-makna, penjabaran-penjabaran pengaplikasian dari
sila-sila yang ada di Pancasila. Simak ya. Mungkin teman-teman sudah mulai mengamalkan Pancasila. Ya, mengamalkan, oke. Mengamalkan itu adalah proses yang luar biasa setelah teman-teman sudah menghafal. Tentu ya, setiap upacara di sekolah itu pasti kalian udah hafal. Pembina upacara pun sudah membacakan ke kalian, terus kalian ngikutin. Pancasila itu ada 5. Sila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Ya, ketuhanan yang Maha Esa ini memiliki contoh-contoh pengaplikasian atau nilai-nilai keseharian. Salah satunya ialah kita beribadah sesuai dengan agama kita. Ya, bukan ranahnya kalau kita ikutan beribadah dengan agama orang lain. Ya, maksudnya gimana, Pak? Ya udah, kalau sebagai seorang muslim, ya udah kita sholat, kita puasa Ramadan, ya kita zakat, kalau mampu kita naik haji. Nggak usah kita ikut-ikutan ibadah-ibadah agama lain. Begitupun dengan agama lain. Beribadahlah sesuai dengan ketentuan agamanya masing-masing. Kita menghormati agama orang lain bukan berarti kita ikut serta. Bukan berarti ada kegiatan peribadatan di gereja, kita yang muslim ikut ke gereja. Katanya toleransi, Pak. Jadi bukan seperti itu, teman-teman. Nilai-nilai yang terkandung dalam ketuhanan yang Maha Esa yaitu mengajarkan kita untuk beribadah sesuai dengan koridor kita, sesuai dengan agama kita. Sila yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Kalian tahu apa itu nilai-nilai kemanusiaan? Kalian tahu apakah nilai-nilai keadilan? Apakah kalian tahu nilai-nilai tentang adab? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Luar biasanya, Pancasila ini di poin nomor 2 yaitu kita diajarkan untuk menerapkan rasa saling tenggang rasa sesama warga masyarakat, sesama manusia yang lainnya, sesama gitu. Kemudian juga kita harus memunculkan rasa-rasa keadilan kita, terutama misalnya dalam berteman. Berteman milih-milih, dia bukan suku Jawa, ngapain ditemenin? Dia bukan suku Batak, ngapain ditemenin? Bukan seperti itu. Ya, memang kita harus memiliki teman yang baik karena teman itu salah satu diri kita yang ada di pada teman. Gimana tuh, ribet banget, Pak? Ya, intinya kalau kita punya teman-teman yang baik, insya Allah kita juga akan baik. Intinya gitu. Sama kayak kalian berteman dengan orang yang penjual parfum. Paling enggak kalian nggak bisa beli parfumnya, kalian kebagian wanginya. Kayak gitu prinsip berteman. Jangan sampai kalian berteman seperti temannya seorang dengan tukang pandai besi. Ya, bukannya dapat besinya, malah kalian kena bara apinya. Jangan sampai punya teman yang tidak baik. Oke? Pilih-pilih teman, oke, tapi ingat ya, kita harus juga adil, bukan berlandaskan dia sukunya apa, dia agamanya apa, jadi tidak ditemani. Ya, justru dengan adanya poin nilai sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, kita bisa adil dalam bersikap dan kita juga bisa beradab khususnya kepada orang tua kita dalam beradab. Bahwasanya orang tua kita itu luar biasa mendidik kita dan merawat kita dari kecil, melahirkan kita, membesarkan kita sampai sekarang ini semata adalah tanggung jawab mereka sebagai orang tua, dan teman-teman murid harusnya lebih beradab lagi dengan orang tuanya. Kalau orang tuanya suruh langsung siap, tong beliin mama cabe, siap mah, tapi lagi corona pakai masker dulu gitu. Jangan sampai kamu kalau disuruh sama orang tua jawab kata jangan. Ya, apalagi menyakiti hati perasaan orang tua, terutama ibu ya, jangan sampai menyakiti hati perasaan ibu. Biasakan kita berbakti dan siap mengerjakan tugas dari orang tua yang diberikan. Misalnya kalian dikasih tugas membersihkan kamar mandi, siap mah, siap pak gitu.
Jangan lupa uang jajannya. Enggak, jangan ngarep kayak begitu ya. Kalau kalau jadi anak yang beradab, ya lakukan, niatkan bakti kalian semata jadi pribadi yang beradab kepada orang tua, berbakti kepada orang tua, karena kita jangan sampai durhaka ya. Oke? Terus kalau nanti disuruh ngapa-ngapain sama orang tuanya, jawabnya apa? Siap, 86. Enggak, lakukan saja. Kecuali kalau orang tua kalian atau kerabat kalian yang orang dewasa menyuruh kalian yang tidak baik. Misalnya menyuruh kalian berbohong, menyuruh kalian mencuri. Katakan tidak, jangan, itu salah. Itu perbuatan yang tidak baik. Ya, beradab kepada orang tua ataupun guru. Nih kalau gurunya nyuruh yang nggak bener juga jangan dilakuin. Ya, gurunya nyuruh-nyuruh yang nggak bener jangan dilakuin. Gitu. Kecuali kalau gurunya menyuruh yang kebaikan, orang tuanya menyuruh kebaikan, ya kayaknya bersihin kamar mandi itu bukan sesuatu yang tidak baik deh. Itu kan juga rumah kalian kan, gitu misalnya. Oke, kita lanjut poin ketiga. Sila yang ketiga, yaitu nilai-nilai persatuan Indonesia. Artinya kita sebagai warga negara Indonesia memiliki peran yang luar biasa dalam membangun kesatuan Republik Indonesia. Kalau kita terpecah, bisa seperti apa Indonesia ini? Bisa jadi Indonesia kita terpecah-pecah gitu. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, yaitu sudah jelas ya. Ini nih kegiatan Bapak kemarin tentang pengamalan nilai sila ketiga. Yuk kita lihat ya. Ini lagi kegiatan kerja bakti di lingkungan dekat rumah Bapak. Lagi temanya membersihkan pohon-pohon yang sudah pada tinggi biar tidak membahayakan. Tuh banyak orang ramai, semua banyak yang pada pakai masker. Nah, di belakang kita juga tuh tukang bubur lewat. Ya. Bismillah. Sudah dilihat kan kegiatan tentang persatuan Indonesia? Mungkin teman-teman murid sering atau pernah melihat di lingkungan sekitarnya. Ya sama di sekitar rumah Bapak ataupun di sekitar rumah murid-murid juga banyak kan kegiatan seperti itu. Pernah nggak kalian ikut serta dalam kegiatan gotong royong seperti itu? Hah? Ya anak kecil paling disuruh khusus sana, nggak usah bantuin orang dewasa. Paling nggak kalian melihat aktivitas orang dewasa. Oh, pada bergotong royong, membersihkan lapangan RW, membersihkan selokan, kalian ikut serta, bisa bantu apa, jangan sampai grecok gitu kan. Orang tuanya lagi kerja bakti, kalian nyari-nyari muka tuh. Pak minta jajan dong, kebetulan karena bapaknya lagi sama warga sekitar kan, ntar kalau dibilang enggak disangka pelit, jadi dikasih duit ya enggak, jangan gitu ya. Ya, kalian sebagai seorang anak di rumah ada peran yang begitu besar berbakti kepada orang tua dan masyarakat ya, dengan cara tidak mengganggu dan tidak berbuat yang buruk. Oke? Yang keempat yaitu sila tentang nilai-nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Inilah uniknya di Indonesia. Kita punya anggota Dewan Perwakilan Rakyat, ataupun paling rendahnya kita punya Pak RT. Ada nggak di sini yang orang tuanya RT? Nah, itulah salah satu perwakilan warganya untuk ke jenjang berikutnya gitu ya. Jadi pemerintah kita, sistem di Indonesia berlandaskan nilai-nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Salah satu contoh yang pernah kita lihat atau kita simak adalah pemilihan ketua kelas misalnya. Kalau ketua kelasnya dipilih secara musyawarah ataupun guru yang nunjuk jadi ketua kelas, itu perwakilan kelas tersebut ya. Jadi ada ketua kelas gitu. Ataupun kalau kalian pernah lihat tuh pemilu nyoblos, nah nyoblos presiden, nyoblos gubernur dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu sila kelima. Apa itu sila kelima? Ya, inilah nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang ini akan menjadi tugas kalian untuk menjawab di bawah kolom komentar.
Apa sih contoh penerapan dalam kehidupan nilai-nilai sila yang kelima dalam Pancasila? Ya, sebutkan tiga contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari sila kelima. Baik, kita lanjut ya. Kita sudah membahas tentang nilai-nilai dalam Pancasila. Selanjutnya adalah lanjut ya. Kita membahas tentang kondisi Indonesia dalam segi letak geografis. Apa sih letak geografis itu, Pak? Kita sudah jalan-jalan di awal tadi, Bapak cerita sedikit tentang pengalaman Bapak keliling Indonesia. Ternyata Indonesia itu luas. Kayak lagu kan, dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau. Indonesia itu tak hanya pulau saja. Ternyata Indonesia itu punya daerah lautan atau perairan di Indonesia itu termasuk wilayahnya teritorialnya Indonesia. Nah, diletak kondisi geografis Indonesia sedikit akan Bapak sampaikan. Luar biasanya negara kita yang nggak hanya pulau-pulaunya banyak sawah juga di daerah-daerah, dan ini dia perairannya melimpah kekayaannya. Ya, setelah kita tahu betapa luasnya Indonesia ini, nggak cuma daerah daratan, Indonesia ini punya yang namanya wilayah lautan. Nah, di kondisi geografis negara Indonesia ini, yang dari Sabang sampai Merauke, kalau kalian punya peta, boleh diambil petanya dan dilihat tuh. Ya, ada garis putus-putus di sekitar pulau-pulau yang ada di Indonesia, dan itulah adalah teritorial Indonesia gitu. Indonesia sendiri terletak di antara dua benua dan dua samudra. Oke, yang nomor 2 soal pada video ini, apa dua benua tersebut? Apa dua samudra tersebut? Silakan dijawab di kolom komentar ya. Dan Indonesia juga punya yang namanya batas wilayah. Yang sudah Bapak bilang ya, Indonesia ini punya wilayah daratan dan lautan. Nah, daratan dan lautan ini punya batas-batasnya. Kan kalau di peta itu ada utara yang atas, yang bawah selatan, gitu kan. Di atas ada batas wilayah Indonesia tuh ada apa di daratannya. Terus lautannya batas wilayahnya apa. Nah, ini jadi nomor 3 yang agak sulit soal buat kalian cari batas wilayah daratan dan lautan negara Republik Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia, ya. Ada batas wilayah utara, selatan, timur, dan barat saja. Oke? Yuk. Kemudian udah 3 aja. Soalnya 3 aja nggak banyak-banyak ya. Alhamdulillah kita sampai di akhir video. Ya banyak ya materinya ya. Ya banyak enggak sih. Kita ngebahas Indonesia yang udah umum, pengetahuan umum yang harus kita tahu sebagai warga negara Republik Indonesia. Ya, pertama kita harus tahu, nggak cuma menghafal yang namanya Pancasila yang 5 itu. Kita harus mengaplikasikan dalam kehidupan kita. Bagaimana kita menerapkan nilai-nilai Pancasila itu di kehidupan sehari-hari kita. Sila yang pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Kita harus beribadah sesuai dengan agama kita. Nggak boleh rusuh, nggak boleh saling provokasi antara agama yang ini dengan agama yang ini. Kemudian yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil beradab. Kita harus adil dalam berkawan, kita harus beradab sesama orang tua, sesama guru gitu. Kemudian yang ketiga, nilai persatuan Indonesia contohnya ialah gotong royong, kerja bakti. Membersihkan rumah pun bisa menjadi persatuan Indonesia. Kenapa? Kalau rumah bersih, apalagi kalian suka bersihin rumah, orang tua kalian jarang ngomelin kalian. Serius deh, kalian mau ngapain aja kalau rumah udah bersih sama kalian bisa ada jawaban. Mama ngomel-ngomel mulu, aku udah bersihin rumah tahu. Langsung mamanya diam, hop. Oh iya ya, pinter nih anak, udah pinter dibersihin rumah. Kemudian nilai yang keempat. Nilai yang keempat apa tuh tadi tuh? Oh ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Contohnya ialah
pemilihan kepala daerah, pemilihan ketua RT, bahkan pemilihan ketua kelas. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu menjadi tugas kalian. Contohnya seperti apa dalam penerapan kehidupan. Kemudian kita tadi membahas sedikit tentang kondisi geografis Indonesia yang memiliki yang diapit oleh dua benua, oleh dua samudra, dan itu jadi tugas kalian apa dua benua dan dua samudra yang mengapit Indonesia sehingga Indonesia menjadi negara yang luar biasa kayanya. Kemudian yang ketiga ialah tugas kalian yang di bawah nih, sekalian Bapak ambil kesimpulan batas-batas wilayah Indonesia, baik batas daratan maupun batas lautan, baik itu utara, selatan, timur, dan barat. Oke, alhamdulillah kita sampai di penghujung video. Mudah-mudahan bisa diulang-ulang lagi kalau Bapak kecepatan ngomongnya ya. Karena durasi semakin panjang, semakin besar kapasitas videonya, semakin banyak kuota yang akan dikeluarkan. Jadi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat, jujur itu akhlak baik loh. Dadah.